Dan ini misalnya di sini dilengkapi coach, ini ada air purifier ya kan, karena sekarang kan semuanya butuh clean ya kan, udara, oksigen. Di sini ada juga tombol SOS nih coach. Kalau mobil ini ada trouble, pencet ini. Saat ini merupakan sebuah momen spesial bagi Akurasi TV karena mendapat kesempatan test drive salah satu mobil terbaru dari Hyundai, yakni Creta. Mobil yang berkelas dan super canggih ini akan kita jajal keliling kota Jakarta, dan juga yang spesial akan menjemput salah satu pelatih top Indonesia. Dan kita akan nantikan siapa sosoknya. Setelah ini, ikuti perjalanan saya bersama Hyundai Creta. Halo coach. Halo. Siap, Bang. Apa kabar? Baik coach. Mari kita jalan-jalan coach. Jalan kita. Ayo. Siap. Oke, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar coach? Kabar baik, Bang. Siap. Nah, ini dia pelatih yang saya maksud. Dia adalah sosok pelatih idola kita semua. Pelatih sangat terkenal, mantan pelatih tim nasional Indonesia yang kini menahkodai Dewa United. Kita sambut Coach Neil Maizar. Siap. Terima kasih, Bang. Hormat selalu. Salam hormat coach. Ya, siap. Nah, kita sekarang mau mencoba untuk test drive coach. Nanti sambil jalan saya jelaskan. Ya, dari siap. mobil ini coach. Oke, Coach Neil Maizar, kita sekarang sudah di jalan nih Coach. Tapi sebelumnya izin dulu nih Coach, kita copot masker dulu ya Coach ya. Boleh. Insya Allah semuanya sehat selalu Coach. Iya. Siap. Nah, oke Coach Neil, saya senang banget nih Coach Neil meluangkan waktu bisa sambil ngobrol di jalan, ngobrolin sepak bola. Kita lihat nih Coach bersama Hyundai Creta nih. Iya. Coach Neil menukangi Dewa United untuk musim depan. Gimana nih Coach? Apa kabarnya, ceritanya, dan mungkin apa yang membuat Coach akhirnya memilih juga Dewa United menjadi klub berikutnya? Ya, ini merupakan suatu kebahagiaan buat saya ya. Karena tim Dewa United ini kan salah satu tim yang promosi untuk tahun ini ke Liga 1. Jadi ini merupakan suatu tantangan buat saya. Dan saya lihat juga kenapa saya memilih Dewa United. Karena mungkin pembicaraan saya dengan owner, dengan pimpinan, dengan presiden klub itu, kayaknya itu sangat luar biasa mereka. Ya, mereka orang belum memikirkan, kayaknya mereka udah berbuat gitu. Fasilitas tempat dia latihan untuk 1-2 tahun ke depan, visi misi dia untuk memajukan sepak bola Indonesia ini sangat luar biasa. Jadi ya mungkin saat ini sistem atau manajemennya di sepak bola untuk Liga 1 saya pikir memang luar biasa. Jadi saya tertantang untuk bagaimana memanage tim ini menuju level yang lebih baik, tentu dengan dukungan bersama semua tim yang ada di Hyundai. Wah, luar biasa, ini tantangan yang sangat menarik dan dijawab oleh Coach Neil. Jadi sampai sekarang saya baca waktu itu di sosial media Coach, kaget juga nih, langsung masuk Coach Neil Maizar, langsung melakukan persiapan. Nah, sejauh mana nih persiapan Dewa United sampai sekarang nih? Ya, kita memang diskusi dengan manajemen. Kita kan belum punya tim. Dan juga kita belum punya pemain karena kan orang-orang itu kan belum ada sign kontraknya. Jadi kita sepakat dengan manajemen bagaimana kita bentuk tim ini dulu. Kita cari pemain yang layak, yang sesuai dengan karakter seorang Neil Maizar untuk di Dewa United satu persatu. Nah, jadi alhamdulillah dengan beberapa pemain yang masih ada bertahan dari pemain-pemain yang mengikut andil dalam mempromosikan ke Liga 1, tetap kita ambil ya. Yang kedua juga beberapa pemain yang incaran kita baik untuk Liga 1 yang beredar saat ini, juga pemain asing yang masih kita hari ini kita masih deal, belum kita pastikan beberapa yang sudah oke. Nah, sehingga sampai hari ini kita udah memasuki hari ke 4
14. Wah. Jadi latihannya udah masuk ke minggu kedua. Oke. Sebenarnya udah cukup lumayan siap nih kalau boleh dibilang kalau ada turnamen pre-season ataupun pertandingan friendly ya. Ya masih tapi belum begitu siap karena kan beda dengan tim lain, Bang. Oke. Kalau seperti Persija, Persib Bandung atau Arema Malang, dia udah punya tim, Bang. Oke. Minimal 50% atau 60% pemain yang lama pasti dipertahankan. Artinya kerangka tim dia mereka ada. Kita kan belum. Iya. Jadi itu sebabnya kita lebih awal. Mudah-mudahan awal yang bagus akan memberikan secercah harapan buat kita ke depannya lebih baik lagi. Oke. Coach, kita ngobrol sebentar di luar sepak bola nih, Coach. Ya, siap. Ini saya mau bawa sebenarnya pas dari Jakarta mikir dapat kesempatan Akurasi TV untuk uji coba nih, ya kan? Kita test drive mobil yang baru dari Hyundai yaitu Creta. Nah, ini mobil luar biasa nih, Coach. Saya juga tadi pas pegang mobil ini ternyata pas tahu juga fasilitasnya sangat luar biasa. Cuman sebenarnya sebelum saya menjelaskan, mau nanya dulu nih. Kalau berbicara masalah mobil, Coach Neil, apa sih mobil seperti apa yang menjadi favorit Coach? Ya, mobil saya senangnya mobil yang simple ya, yang simple, yang otomatis gitu. Biasanya otomatis ya. Jadi kalau saya lihat Hyundai ini kalau begini kayaknya cocok juga dengan saya ini. Oke. Karena saya lihat semuanya udah otomatis canggih semuanya. Canggih, bahkan tadi informasinya kalau misalnya saya lagi di Padang, mobil ini lagi di Tangerang, bisa secara otomatis kita bisa memanaskannya, betul nggak? Betul, itu namanya jadi pakai aplikasi Blue Link namanya. Blue Link tuh, wah, itu jadi luar biasa itu. Betul, dengan aplikasi tersebut kita udah nggak perlu takut lagi. Kadang apalagi Coach Neil selalu tanding away, pergi kemana profesi sebagai pelatih kan, meninggalkan mobil dalam waktu jangka waktu lama. Nah, itu juga bisa langsung dengan pakai aplikasi Blue Link bisa starter mobil dari dimanapun. Wah, luar biasa. Nah, terus kemudian juga akhirnya juga bisa mengontrol, bahkan kalau misalnya AC ataupun hal-hal yang lain yang ada di fitur mobil bisa dikendalikan lewat aplikasi Blue Link itu. Luar biasa, Coach. Dari jarak jauh ya? Jarak jauh. Dan ini misalnya di sini dilengkapi, Coach, ini ada air purifier ya kan, karena sekarang kan semuanya butuh clean ya kan, udara, oksigen. Di sini ada juga tombol SOS nih, Coach. Kalau mobil ini ada trouble, pencet ini nanti bisa tersambung ke untuk bisa tim dari Hyundai akan datang. Wah, luar biasa. Ini apa? Pertama kali di Indonesia yang seperti gini atau gimana? Iya, pasti karena teknologi yang memang akhirnya juga mobil ini yang menjadi kebanggaannya juga dirakit di Indonesia, Coach. Jadi mobil cocok untuk milenial kayak ini ya. Betul, ya kan? Iya. Jadi ini menjadikan sebuah hal terobosan yang baru untuk beberapa teknologi yang sekarang ya, Coach, ya gitu. Nah, Coach, kalau misalnya bicara masalah mobil, sukanya versi yang memang apa nih, dengan keluarga atau sport misalnya? Iya, ada juga sport, tapi lebih sukanya kayak yang keluarga lah, cukup untuk keluarga 1-2 anak, jadi kita lebih free fight gitu ya. Nggak terlalu ribet ya, kayak gini juga bagus ini. Ini ya. Kalau misalnya boleh di-share ada pengalaman mengendarai mobil, apalagi mungkin bisa jadi away gitu misalnya, jalan-jalan paling jauh kemana, Coach? Saya sebenarnya kalau saya paling jauh sih karena saya di Padang ya. Paling jauh mungkin saya pakai mobil itu ke Pekanbaru aja. Oh, oke. Ya, itu kan dari Padang ke Pekanbaru kita 7 jam lah. 7 jam. 7 jam itu. Jauh, tapi dari Padang ke Jakarta belum pernah ya? Belum pernah mau sih tapi belum pernah. Cukup lumayan, Coach, jaraknya. Cukup lumayan jaraknya ya, sekitar 30 jam lah kayaknya ya. Oh, oke. Atau ya kalau dari Padang ke Palembang sekitar 18 jam ya, sekitar 20-24 jam lah kalau dari Padang ke Jakarta. Tapi belum pernah. Iya. Berbicara sosok Coach Neil, kita mau tahu juga nih, Coach, sebenarnya bagaimana perjalanan karir Coach Neil dari awal menjadi pelatih, saat itu awal-awal memutuskan menjadi pelatih sampai sekarang udah punya pengalaman luar biasa, udah kemana-mana nih. Iya, siap. Sebenarnya saya itu kan berhenti main bola tuh sekitar tahun 2000-an. Karena mungkin cedera ya. Cedera lutut tapi nggak parah sih. Iya. Saya memutuskan, tapi baru saya mulai dari klub
Makudum namanya dulu. Jadi amatiran lah, amatiran. Saya ambil lisensi D dulu dari awal sekali. Ya. Setelah dari Makudum, habis itu saya dibayar oleh Datuk Makudum itu namanya dulu. Dan Datuk Makudum dia salah satu orang tua sepak bola yang ada Sumatera Barat. Nah, setelah itu baru saya ke Semen Padang sebagai pelatih PSSI Semen Padang Pratama namanya dulu. Ya, jadi pelatih itu sampai ke 8 besar di tingkat nasional, bagus-bagus pemainnya. Baru setelah itu jadi saya asisten pelatih Semen Padang. Saya asisten pelatih Semen Padang itu lama bang, sudah 6 tahun. 6 tahun saya jadi asisten pelatih. 2005 sampai 2010 saya asisten pelatih. Ya. Setelah itu baru tahun 2011-2012 setelah kita masuk ke Liga Super, nah, baru saya jadi pertama jadi pelatih, jadi head coach di Liga Super Indonesia di tahun 2011, sehingga Semen Padang waktu itu di urutan 4 Liga Super karena kita tim promosi juga, salah satu promosi, tapi kita di urutan keempat, ya alhamdulillah cukup bagus. Nah, dari situ saya menjadi pelatih bintang, perang bintang, ya. Perang bintang saya. Ya, ada teman-teman seperti Bambang Pamungkas, semualah pemain hebat. Kita melawan juara dari Liga Liga Super waktu itu Persipura, dan kita di Jayapura. Nah, setelah itu berlanjut itu di 2012 saya dipanggil oleh tim nasional, membuka tim nasional untuk Piala AFF. Nah, itu perjalanan. Setelah itu baru saya berputar lagi karena saya udah selesai di tim nasional, saya kembali lagi ke Semen Padang. Tapi sebelum itu saya sempat di Samarinda 1 tahun. Putra Samarinda. Nah, Putra Samarinda. Kembali Semen Padang. Nah, di Semen Padang di tahun saya kembali tahun 2015 sampai kemarin 2017. Nah, 2017 setelah itu saya pegang Tirakabo di 2018 dan di Lamongan, Persela Lamongan 2 tahun, 2019 sampai 2020, dan terakhir di Sejaya di 2021 ya. 2021. Jadi perjalanan itulah yang akhirnya sampai hari ini alhamdulillah saya kembali lagi ke Liga 1 dan saya menangani Dewa United. Jadi memang perjalanan yang cukup luar biasa, Bang. Luar biasa. Ya. Saya masih ingat waktu itu ketika Coach Neil memegang tim nasional, dengan boleh dikatakan ya persiapan ataupun segala macam situasi kondisinya juga tidak dengan kondisi yang terbaik, Coach ya. Tetapi membuktikan lah gitu akhirnya dengan cerita yang manis juga. Ada beberapa juga pemain-pemain dari tim nasional saat itu juga akhirnya belum pernah kita dengar saat itu ya mungkin gitu. Nah, itu memang filosofi yang cukup menarik ya. Apa momen terbaik ketika di tim nasional saat itu, Coach? Momen tim nasional yang paling baik itu adalah ketika kita mengalahkan Singapura di Piala AFF 2012 dengan 1-0, dan itu sangat luar biasa karena tim nasional belum pernah ya, katanya sih nggak tahu saya, mungkin sekitar 12 tahun 13 tahun belum pernah menang lawan Singapura. Jadi itulah momen terbaik buat saya, dan disitulah Andi Firmansyah menjadi viral. Tendangannya luar biasa, dan itu yang membuat kita bangga dengan situasi dan kondisi apa adanya saat itu. Iya, betul. Nah, sebenarnya kalau boleh dikatakan, Coach, pengalaman Coach dengan tim nasional, kemudian melatih klub juga sudah banyak sekali. Lebih enak ngelatih timnas atau klub sih, Coach? Ya, saat itu sih ada kebanggaan juga melatih timnas. Memang berbeda ya. Kalau di klub kan kita memang bagaimana membuat sebuah tim itu menjadi terbaik dari beberapa pemain yang kita anggap baik supaya bisa berprestasi. Tapi kan kalau di tim nasional tuh enaknya begini. Memang tuntutannya luar biasa, tapi kan kita meracik pemain yang sudah terbaik dari yang baik. Kalau misalnya goalkeeper pasti yang terbaik dan yang ada di Liga Indonesia. Fullback kanan, fullback kiri pasti yang terbaik. Betul. Nah, mungkin itu aja yang membedakannya, sehingga memang untuk membentuknya memang beda-beda juga. Iya. Nah, kita mau tahu juga nih, Coach, pertandingan paling berkesan Coach Neil tuh pertandingan apa nih, Coach?
Yang di mana nih? Di mana aja? Yang nomor satu paling berkesan kalau boleh dikatakan. Kalau paling berkesan mungkin kita ikut di Piala Jenderal Sudirman ya. Oh. Itu di Borneo. Ya di semifinal itu ya. Kita kalah sama Borneo 2-0. Iya. Ya. Dan di Padang kita harus menang 3-0 harus. Dan minimal kita menang 2-0. Dalam situasi begitu kan ada yang bilang wah Semen Padang tidak mungkin menang ya. Tidak mungkin karena mencari menang 2-0 dengan pemain-pemain Borneo yang cukup luar biasa waktu itu tidak mungkin. Tapi karena keyakinan anak-anak dengan keinginan anak luar biasa kita bisa menang 2-0. Menjawab akhirnya. Menjawab akhirnya. Tapi yang lucunya kita penalti. Oke. Nah, padahal sebelum babak penyisian kita 3 kali penalti kita kalah terus. Tapi itulah Allah berkata lain, kita penalti kita menang, akhirnya kita masuk ke final Piala Jenderal Sudirman di Jakarta. Itu luar biasa. Penonton penuh itu di Padang. Full stadion itu. Itu luar biasa. Itu yang menggambarkan paling berkesan sampai saat ini. Buat saya itu berkesan. Ya di luarnya banyak juga, tapi ini yang mungkin lebih luar biasa gitu. Nih, para supporter sepak bola Indonesia melihat sosok Coach Neil ini kan betul-betul, kalau saya melihatnya Coach Neil tuh apa sih? Coach Neil tuh satu ekspresif gitu ya, dari sisi betul-betul sangat memperhatikan jalannya pertandingan 90 menit berdiri terus gitu kan Coach. Berpakaian sangat rapi di pinggir lapangan karena mengajarkan seolah-olah juga bahwa seorang pelatih juga harus tampil luar biasa gitu. Tapi kalau buat Coach Neil sendiri mungkin 3 kata yang menggambarkan Coach Neil tuh apa aja nih Coach? Sederhana. Satu, sederhana. Rapi dan dia harus komitmen. Harus komitmen. Nah, itu suatu 3 prinsip yang juga bisa membawa kesuksesan ya Coach ya. Siap. Nah, baik, kalau kita mau tahu nih Coach, menurut Coach Neil, siapa pemain terbaik Indonesia sepanjang sejarah? Ya sebenarnya banyak sih. Pasti. Pasti banyak sih. Ada orang bilang Sucipto Suntoro sepanjang masa, ada Roni Patinasrani, ada Bang Rusdianto. Ya saya pikir mereka lah legend-legend yang sangat luar biasa saat ini. Dan memang harusnya kalau Bang Sucipto, saya tahu kita sama-sama di tim nasional, kita di Paralimpiade, legend-legend itu ikut semua. Roni Patinasrani ikut juga, Iswadi Idris ikut juga. Cuma yang tinggal kan nggak berapa sekarang hari ini. Termasuk Bang Rusdianto. Dan saya sama Bang Rusdianto sangat respect, sampai hari ini saya harus respect sama beliau. Dia mengajarkan bagaimana menjadi seorang manusia di sepak bola yang bagus, dan saya lihat dia salah satu legend yang harus kita hormati. Betul. Sebagai mantan pemain Coach, ketika berada di dalam lapangan dulu mungkin masih ingat siapa lawan yang paling tangguh yang pernah selalu kalau misalnya mau menghadapi ataupun sering menghadapi juga menjadi sosok yang sangat dihormati Coach? Ya, karena saya pemain center back. Iya, betul. Kalau saya hadapi yang pertama yang luar biasa itu almarhum ya, Dikiako. Saya waktu dia di PPD Jateng, dia Semen Padang. Nah, saya main dan saya hadapi memang almarhum sangat luar biasa. Terus yang sama-sama saya sama profesi ya Rocky sama Widodo. Karena setiap saya bertanding waktu Rocky di Arseto Solo, saya Semen Padang. Widodo di Petrokemia, saya Semen Padang. Jadi memang ini yang menjadikan teman dan juga menjadi lawan ya, sangat luar biasa di lapangan. Gitu Bang. Coach, ini sekarang dari sisi masalah standarisasi lisensi Coach, siap. Di Liga 1 ini sekarang meningkat nih Coach ya, Coach ya? Ada sebuah standarisasi baru. Dan Coach juga akhirnya juga menjabat atau memegang lisensi tertinggi sekarang. Pro lisensi. Nah, itu bagaimana tanggapan dari Coach sendiri untuk jenjang kepelatihan untuk yang lain juga, karena sekarang dengan adanya standarisasi ini tentunya juga mempunyai banyak boleh dikatakan untuk pelatih-pelatih lain juga harus mengejar untuk mendapatkan sertifikasi itu Coach. Ya, sebenarnya ini sangat bagus buat kita di sepak bola Indonesia, ada standarisasinya. Dan kalau buat saya ini memang harus dipatenkan gitu loh. Misalnya untuk Liga 1 standarisasinya apa? Apakah sekarang katanya pro lisensi. Ya, untuk di Liga 2 apa standarnya? Di Liga 3 apa standarnya? Sehingga orang berpikiran, para pelatih-pelatih yang masih belum mempunyai lisensi, dia akan berpikir bagaimana mencari lisensi ini, dan juga di sana tentu kompetensi mereka akan ditingkatkan. Kalau misalnya dia punya B,
dia ambil A, tentu kompetensi dirinya akan lebih bagus. Begitu juga dari A ke A Pro. Jadi menurut saya kepelatihan ini memang harus ditingkatkan, dan semua pelatih harus mempunyai kompetensi yang bagus di bidangnya. Ya, ini yang penting. Apapun ceritanya, apakah itu di A Pro ataupun di AFC, mereka harus punya. Ini bukan hanya sekedar untuk kita memegang selembar kertas, tapi di situ banyak experience, banyak pengalaman, banyak ilmu yang kita dapat. Dan itu harus kita sepakati seluruh pelatih-pelatih yang ada di Indonesia. Betul, karena saya menganggap juga pelatih-pelatih di Indonesia ini juga sangat-sangat hebat gitu ya. Dan kalau kita juga melihat standarisasi lisensi di luar negeri sudah lebih rapi. Nah, kalau bicara luar negeri, mau tahu juga nih, Coach Neil suka klub apa sih, Coach? Sama ada pemain mana yang kalau dari luar negeri? Kalau saya sih, saya sebenarnya kalau dulu suka Borussia Dortmund. Waduh. Tapi sekarang saya suka Liverpool. Karena dengan orang yang sama. Kenapa ditanya? Karena waktu Borussia Dortmund menjadi champion menjadi juara Bundesliga, saya nonton waktu itu. Oh ya? Iya, tanggal 12 Mei 2012. Wah, masih ingat, saya nonton di stadion dia. Jadi memang waktu itu masih lagi kita ambil ada namanya waktu itu seluruh pelatih yang ada di dunia itu kita ambil. Saya dikirim dari Indonesia kan, salah satu dari Indonesia kan saya. Jadi kita kumpul 30 pelatih yang seluruh Indonesia, kita ambil namanya B UEFA. Jadi kita ada namanya analis. Kita nonton waktu itu Borussia Dortmund melawan, lupa saya namanya, dan kita nonton langsung, dan itulah Borussia Dortmund juara Bundesliga waktu itu. Pengalaman luar biasa, Coach ya. Nah, ini sudah di ujung pertanyaan ya, Coach nih. Harapan Coach Neil untuk pribadi yang nomor satunya dulu. Yang kedua untuk sepak bola Indonesia nih, Coach. Apa nih, Coach? Ya, harapan saya tentu saya ingin berprestasi lebih bagus di bidang kepelatihan ya. Yang kedua tentu saya harus tetap membumi lah. Saya ini belum apa-apa lah. Kita nggak boleh membanggakan diri. Kita tetap menunduk. Ya, jadi biasa-biasa aja. Jangan sombong, jangan terkabur, jangan merasa lebih hebat daripada orang lain. Itu buat pribadi saya. Yang kedua, buat tim nasional atau sepak bola Indonesia, saya berharap sepak bola Indonesia ini lebih maju ke depan, karena kita punya orang-orang yang expert di bidangnya. Kita punya pelatih-pelatih yang bisa kita banggakan. Oleh sebab itu, mudah-mudahan PSSI bisa menjembatani ini melalui liga sepak bola yang mereka jalani ini, dan mudah-mudahan semua kompetisi yang ada, baik pelatih, pemain, semuanya bisa bersatu untuk memajukan sepak bola Indonesia ke depan 2-3 tahun ke depan. Waduh, luar biasa nih, Coach ya. Oke, terima kasih Coach Neil. Kita tentu saja masih mencoba menikmati Hyundai Creta nih, Coach, sambil jalan. Siap. Ya kan? Terus tetapi terima kasih waktunya. Untuk Coach Neil mau meluangkan kesibukan waktu persiapan dengan klub Dewa United. Sambil ngobrol kita tentang pribadi Coach Neil, dan saya mengucapkan sukses juga untuk Coach Neil. Harapan target semua yang nantinya bisa tercapai semoga bisa diaplikasikan untuk Coach Neil dan juga buat klub, atau juga bermanfaat untuk sepak bola Indonesia, Coach ya. Terima kasih Bang, mudah-mudahan Allah selalu memberkati kita. Amin. Semua kita lebih sehat walafiat, sepak bola Indonesia lebih maju, kita juga lebih sehat ke depan. Thank you, Coach. Siap.